Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Ditumbalkan Calon Suami. Melanjutkan dari part sebelumnya. Seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Aku tersenyum penuh kemenangan. Dengan menumbalkan Evie, aku akan mendapatkan kesuksesan yang selama ini aku raih. Sekaligus aku akan melenyapkan Evie, yang berarti Bima tak akan bersatu dengan gadis itu. Dia akan menjadi milikku, hanya milikku. Aku akan mendapatkan kesuksesan dan juga Bima. Senangnya aku. Baik, Ki. Aku akan segera ke sana. Untuk memuluskan rencanaku, tentu saja aku butuh dukungan. Fanny dan Arya, mereka juga membenci Evie, karena memang Evie itu cerdik, selalu bisa memanfaatkan keadaan yang ada. Aku akan bantu kamu, tegas Arya. Sama, aku juga akan bantu kamu, biar tahu rasa itu si Evie, ujar Fanny. Terima kasih. Aku tersenyum membayangkan ketika Evie mati. Ketika itu pula, aku akan menggantikan posisinya di kantor juga di hati Bima. Tinggal Bima yang belum tahu rencanaku. Tapi demi mendapatkannya, aku sebisa mungkin menghasutnya. Evie lagi. Emang kamu gak sebel apa? Tender jatuh ke dia terus? Enggak lah. Ngapain sebel? Jawabnya dingin. Aku menarik kursi mendekat ke mejanya. Dia masih juga sibuk dengan komputernya. Kamu tuh cowok, Bim. Ketika kamu sudah menikah, seharusnya kamu yang cari nafkah. Bima mulai menghentikan aktivitas mengetiknya dan menatapku. Maksud kamu apa dengan ngomong seperti itu? Ini zaman modern, Riz. Siapa saja boleh cari nafkah. Ih, kamu ini. Mau kamu disebut lelaki gak punya harga diri? Hidup menumpang dari penghasilan istri? Mau? Dia mengibaskan tangannya ke depan wajahku sambil tertawa. Lalu dia kembali sibuk di depan komputer. Sulit rupanya menghasut Bima. Lelaki itu terlalu mencintai Evie sepertinya. Ya awalnya sih oke-oke aja. Tapi lihat nanti setelah kamu menikah beberapa bulan dengan Evie, kamu bakalan dihina kesana kemari karena gaji kamu lebih kecil dari gaji Evie. Cukup, Riz. Mau kamu apa sih? Dia menggebrak meja. Aku sempat terperanjat tadi, tapi sebisa mungkin aku berusaha untuk tenang. Aku cuma mau nyaranin aja. Gimana kalau kamu ikut aku untuk muja? Maksud kamu? Muja apaan sih? Muja semacam pesugihan. Dengan begitu, kita bisa cepat sukses, cepat kaya. Rizka, hari gini percaya gituan? Dia menggelengkan kepala sambil tertawa. Ngaco. Dia mengacukanku dan kembali sibuk dengan komputernya. Bukan Rizka namanya jika tak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Aku terus membujuk Bima hingga akhirnya dia mengangguk setuju. Bima membawa botol dan juga jimat pemberian ke Sukmo. Selama perjalanan pulang, aku merasa seolah diperhatikan dari jauh. Berkali-kali aku merasa ada yang mengikuti. Tapi setiap aku membalikkan badan, tak ada orang sama sekali. Bima, dia justru santai saja saat keluar dari rumah Ki Sukmo. Sekelebat bayangan melintas di belakang tubuhku. Anehnya Bima seolah tak melihatnya. Dia berjalan terus lurus ke depan. Sedangkan aku berkali-kali melihat ada bayangan yang melintas dan mengikutiku. Kamu kenapa sih, Riz? Kok gelisah gitu? Ada bayangan. Ada yang ngikutin kita, Bim. Mana? Gak ada siapa-siapa, Riz. Tapi
Bima menarik tanganku dan menyuruhku untuk mengikutinya. Aku tak menyangka dia meraih tanganku. Rasanya hangat sekali. Tak terasa kami sudah sampai di jalan utama. Segera kami masuk ke dalam mobil yang memang kami parkirkan di sana. Saat mobil melaju, sekelebat bayangan perempuan dengan blazer dan rok hitam berdiri di tepi jalan tengah menatapku. Dia menyeringai menakutkan. "Heavy? Apa?" Aku diam tak menjawabnya. Mata ini tertuju pada bayangan wanita tadi. Aku yakin betul itu Evie. Apa yang dia lakukan di sini? Apa dia mengikuti kami? Jangan-jangan dia tahu rencana kami berdua. Ini gawat. Selama perjalanan pulang, aku lebih memilih diam. Selain agar Bima fokus menyetir, aku lebih memikirkan sosok yang tadi kulihat. Aku yakin betul itu adalah Evie. Tapi dari mana dia tahu aku ke hutan larangan tempat Ki Sukmo tinggal? Tak lama mobil berhenti di depan rumahku. Segera saja aku turun dari mobil dan berjalan ke teras. Sedangkan Bima masih duduk di balik kemudinya. "Bim," tegurku. Matanya menatapku namun pikirannya entah kemana-mana. Mata itu kosong. Aku menghampiri Bima yang masih duduk di sana. Perlahan ku buka pintu mobil dan menyentuh lengannya. Diam. Matanya masih fokus ke depan. Apa-apaan sih ini? Kenapa dia menjadi aneh? "Bim, kamu gak apa-apa kan?" Perlahan dia menoleh ke arahku dan sial, itu bukan Bima, tapi Evie. Sosok yang menyerupai Evie turun dari mobil dan memandangku dengan penuh kebencian. Aku merangsek ke belakang, tangan Evie terjulur ke arahku. Tangan itu sangat pucat dengan guratan hitam hampir di seluruh permukaan. Begitupun dengan kuku-kukunya yang tajam dan sangat hitam. Matanya, mata coklat yang dulu terlihat indah kini seluruhnya menghitam. Evie semakin mendekat ke arahku, membuat aku semakin dilanda ketakutan. Mata hitam, tangan berkulit pucat penuh guratan, kuku-kuku yang tajam serta seringai yang amat menakutkan. Semua itu membuatku terpaku dan tak mampu bergerak. Evie. Aku semakin memundurkan langkahku ketika dia semakin mendekat. Namun sialnya aku justru terseludut karena adanya dinding tepat di tubuhku. Tangan Evie semakin terjulur, mata penuh kebencian itu semakin melotot. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Hawa dingin tiba-tiba merasuk ke seluruh tubuh ketika jari jemarinya mengenai kulit leherku. Mataku ketakutan berharap ini semua mimpi. "Rizka! Rizka!" Suara itu, suara Bima. Iya, itu suara Bima. Genggaman erat ku rasakan di bahuku lalu berguncang. "Rizka!" Ku buka mata perlahan. Benar itu Bima, dan kini berdiri di depanku. Persis di tempat Evie tadi, tapi apakah benar ini Bima? Jangan-jangan, "Rizka!" Suara Bima memanggilku lagi. Tapi Bima di depanku sama sekali tak terlihat menggerakkan bibirnya. "Rizka, aku di sini," ujar suara Bima lagi. Aku menoleh ke arah depan pintu rumah dan Bima berdiri di sana. Lalu siapa Bima yang ada di depanku? Semua ini membuatku pusing. Kepalaku rasanya sangat berat. Lalu gelap. Mataku mengerjap ketika merasakan silau matahari menerpa wajah. Aku terbangun dan memandang sekeliling. Kini aku sudah ada di kamarku sendiri. "Kamu udah bangun, Riz? Kamu kenapa semalam bisa pingsan?" Aku kenapa?" Evie. Dia menggangguku. Tapi mana mungkin? Aku gak ngelihat siapa-siapa. Sumpah, Bim, yang aku lihat itu Evie. Udahlah, minum dulu biar kamu tenang." Aku menurutinya dan menyeruput teh hangat tersebut. Seketika rasa nyaman mengalir dari tenggorokan dan ke perutku. Bima kembali meraih cangkir dari tanganku dan meletakkannya di atas nakas. Sejenak dia menghela nafas panjang lalu memandangku. "Besok sore aku akan mengajak Evie untuk keluar. Semoga saja aku bisa menyelamatkannya. Tapi Bim, aku ragu."
ujarku memegang tangannya. Aku tak pernah seyakin ini sebelumnya. Melihat Bima yang benar-benar penuh harap, membuatku mengangguk setuju. Dia tersenyum sangat manis, bahkan aku merasa itu senyuman termanisnya. Aneh. Bima benar-benar menjalankan aksinya, mengajak Evi ke tempat yang sepi demi melepaskan gadis itu dari cengkeraman setan. Aku mengikuti kemana langkah kaki mereka beranjak. Dengan mengendap-endap tentunya, Bima mengajak Evi berjalan ke arah taman kota. Sampai di sana mereka berjalan kaki menyusuri perkampungan warga. Entah apa yang mereka perbincangkan. Evi nampak selalu tersenyum ketika Bima berbicara. Apakah mungkin Evi masih mencintai pria itu? Pria yang juga aku cintai. Tak lama langkah kaki mereka berhenti di sebuah kebun kosong. Kebun yang sudah penuh dengan semak belukar. Aku berjalan mendekat sambil mengendap dan bersembunyi di balik tembok rumah warga. Kenapa kau mengajakku ke sini? Maaf. Untuk apa? Bima merogoh saku celana dan mengeluarkan botol kecil pemberian Ki Sukmo. Jimat pemberian dukun itu juga dia pakai di pergelangan tangannya. Kulihat Evi memundurkan langkahnya. Nampak sekali dia sangat terkejut melihat yang Bima bawa. Bima, apa maksudmu? Aku akan menyelamatkanmu, Evi. Bima mulai mendekat ke arah Evi. Gadis itu terus memundurkan langkahnya. Sejenak dia menggelengkan kepalanya. Jangan lakukan itu, Bima. Aku akan bebaskan kamu dari cengkeraman iblis itu. Bima mulai membuka tutup botol kecil itu. Seketika asap berwarna hitam muncul dari kepala Evi. Asap itu berputar-putar dari kepala lalu masuk perlahan ke dalam botol kecil itu. Evi memegangi dada sebelah kirinya. Kulit putihnya berangsur memucat. Wajahnya pun berubah menyeramkan. Tolong hentikan, Bima. Kini gadis itu jatuh terduduk. Ia terus memegangi dada kirinya. Dia seolah menahan sakit yang teramat sangat. Kepulan asap hitam itu kini sudah masuk ke semua dalam botol. Dengan cepat Bima menutupnya dan memasukkan dalam saku celananya. Evi. Dia masih terduduk sambil menunduk. Dia nampak sangat lemah. Tiba-tiba dari semak belukar muncul sebuah tangan yang amat besar dan hitam. Tangan itu meraih tubuh Evi dan mengangkatnya ke atas. Tak lama tubuh Evi terseret ke belakang dengan cepat. Bima, tolong aku, teriak Evi. Bima sangat terkejut. Namun sedetik kemudian dia mengejar tubuh Evi yang melayang di udara. Berhenti, lepaskan Evi, setan. Bima berlari sambil terus berteriak. Aku tak mau tinggal diam dan ikut mengejar Evi. Namun semakin aku berlari, justru seolah aku semakin menjauh. Bima terus berlari bahkan tanpa melihat kanan dan kiri. Lepaskan Evi, dasar setan sialan, teriaknya. Aku masih terus berusaha mengikutinya meski aku justru semakin menjauh dari mereka. Entah sejak kapan aku berada di tepi rel kereta api dan Bima masih terus mengejar Evi. Tubuh gadis itu melayang dan masuk ke rimbunan pohon di seberang rel. Tanpa melihat kiri kanan, Bima melompat menyeberang ke sisi rel yang lain. Awas Bima, kereta, ada kereta di sana. Namun suaraku seolah tak terdengar olehnya. Aku terus berteriak berharap Bima mendengarkan suaraku. Namun gagal. Kereta itu semakin dekat dan dalam sekejap tubuh Bima tersambar oleh kereta itu. Bima terlempar lalu terlindas roda besi kereta api. Seketika darah memercik ke segala arah. Tubuh pria itu hancur berkeping-keping. Kakiku tiba-tiba begitu lemas. Tak menyangka Bima akan bernasib setragis itu. Dalam sekejap, ramai orang berkerumunan melihat kondisi jasad Bima dan aku hanya bisa terduduk menangis, menyesali semuanya. Andai aku mencegahnya saat itu. Kembali aku melihat ke arah Bima dan Evi. Gadis itu tersenyum di antara kerumunan orang-orang. Sialan, gadis itu sekarang benar-benar menjadi iblis yang kejam. Kejutan. Suara Evi menggema di sekelilingku. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah dia di sana, di dalam kerumunan orang yang melihat jasad Bima? Giliranmu, Rizka. Tubuhku seketika menjadi kaku. Barusan ku dengar giliranku.
Apa itu artinya dia akan membunuhku setelah ini? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku berlari meninggalkan tempat itu. Namun kaki ini seolah berlari di tempat, karena aku sama sekali tak beranjak. Sial, gadis iblis itu kini semakin mendekat ke arahku. Dan dia tak sendirian. Di sebelahnya berdiri sosok makhluk hitam dan besar yang menyeramkan. Tapi, tunggu. Sosok itu Raka. Oke, kita beralih ke sudut pandang Evie. Inilah kelebihanku sekarang. Bisa mendengar apa yang dibicarakan orang lain, meskipun orang itu berbicara dalam hati. Seperti sekarang, aku bersiap memperdayai Rizka. Dan bodohnya dia percaya begitu saja. Dia tak tahu jika Ki Sukmo yang dia temui barusan bukanlah Ki Sukmo yang asli, tapi Raka. Lalu di mana Ki Sukmo? Tentu saja dia sudah lebih dulu kulenyapkan, dan aku membuang tubuhnya ke tepi jurang yang dekat dengan gubuk dukun cabul tersebut. Dengan mudah aku memperdaya Rizka dan Bima, memberinya botol yang tentu saja tak ada manfaatnya. Begitulah manusia. Ketika mereka menemui kesulitan, maka akan dengan mudah mereka terpedaya. Karena mereka ingin masalah yang menimpa itu selesai dengan instan. Tanpa mereka sadari, mereka sudah berpaling dari Tuhannya. Dan aku bukanlah Evie yang dulu, lugu dan selalu baik pada siapapun. Evie yang sekarang adalah Evie yang kejam. Bukan salahku jika aku menjadi seperti ini. Semua salah mereka. Salah mereka. Maka sampai kapanpun, aku akan terus mengganggu dan menghantui mereka dengan ketakutan. Aku senang karena Rizka menjadi seperti yang aku inginkan. Lihat saja dia. Kini dia sering menjerit ketakutan jika melihatku. Padahal aku tak berada di sana. Aneh kan? Orang-orang mulai menjauhinya. Bagi mereka, Rizka adalah gangguan. Pergi, pergi kau dari sini, dasar iblis, teriaknya. Dua orang berpakaian serba putih memegangi kedua tangannya. Satu lagi mulai menyuntikkan obat penenang. Aku gak gila, enggak. Lalu dia mulai terlelap. Aku senang melihatnya menderita. Ya ini juga karena ulahnya sendiri. Andai saja dia tak menyimpan kebencian kepadaku, dan andai dia tak menumbalkanku pada iblis itu, pasti sekarang aku ada di sampingnya, berbahagia atas kesuksesannya. Sungguh sangat disayangkan. Hari ini aku berniat untuk menyambangi Arya, tapi Raka mencegahku. Kenapa? Tanyaku. Rumah Arya dipagari sesuatu. Aku saja tidak bisa masuk, apalagi kamu. Raka duduk bersandar di sofa sambil memandangku. Aku ikut duduk di sampingnya. Lalu aku harus bagaimana? Tunggu saja saat dia lengah. Aku tak percaya begitu saja dengan iblis di depanku ini. Bukankah iblis juga berbohong? Tanpa sepengetahuan Raka aku datang ke rumah Arya. Memang nampak berbeda. Lebih terang dari biasanya. Mungkin karena ia menambahkan penerangan di luar rumah. Kulangkahkan kakiku menuju pintu gerbang rumah dan aduh, aku terpental hingga beberapa meter ke belakang. Ini aneh sekali. Seolah ada dinding listrik di sana, sehingga aku sama sekali tak bisa mendekat. Aku menoleh ke arah sumber suara cekikan itu. Ternyata sesosok kunti berambut panjang tengah menertawakanku. Hei, turun kau. Sialan, kunti itu masih juga menertawakanku. Dengan masih bergelantungan di dahan pohon mangga, kupusatkan pandanganku ke arah kunti itu lalu melemparnya hanya dengan kedipan. Aduh, sakit, rintinya sambil memegangi pinggang. Kenapa kau tertawa? Habis lucu, udah tahu ada pagar gaib, masih aja nyelonong. Pagar gaib? Iya, pagar gaib. Yang bersinar terang itulah pagar gaibnya. Sejak kapan rumah ini dipagari? Sejak dia merasa kawan-kawannya mati secara tak wajar. Aku mengangguk mengerti. Rupanya Raka tak berbohong soal pagar gaib itu. Aku kembali melihat ke arah rumah Arya. Tiba-tiba sebuah suara seolah menggelegar di telingaku. Kunti yang ada di pohon mangga pun sudah menghilang entah kemana. Suara itu begitu menyiksa telinga sehingga aku harus menutupnya dengan kedua tanganku. Nampaknya Raka benar.
malam ini bukanlah saatnya. Lebih baik aku kembali ke rumah menyusun rencana lain untuk melenyapkan orang yang sudah membuatku sengsara. Oke, kita tarik flashback masa lalu Evi dan Rizka. Beberapa tahun yang lalu saat Evi dan Rizka masih kuliah. Di sudut pandang Rizka dulu. Wah, selamat ya Riz, akhirnya dapat beasiswa juga. Nah gitu dong, kan jadi gak ngerepotin Evi. Iya, akhirnya Evi gak perlu repot mikir biaya kuliah kamu. Kan kasihan. Ya begitulah kata para tetangga saat mendengar aku mendapat beasiswa di kampus. Evi, dan Evi. Anak itu tak memiliki kelebihan apapun, tapi orang-orang menyukainya. Sedangkan aku, orang-orang tak pernah menganggapku. Mereka hanya melihatku sebagai benalu, parasit bagi keluarga Evi. Padahal aku tak pernah sekalipun meminta untuk disekolahkan atau dihidupi keluarganya. Evi berjalan riang ke arahku yang tengah duduk di dalam kelas. Pipinya merona merah sambil tersenyum. Aku segera membereskan buku di atas meja dan memasukkannya dalam tas. Aku muak mendengar cerita-ceritanya. Loh, Riz? Mau kemana? Aku ada janji sama temen, jawabku asal. Segera aku berlari keluar kelas meninggalkannya terpaku menatapku. Di luar kelas, aku berpapasan dengan Bima. Pria itu terlihat tampan dengan kaos biru dan celana jeans panjang. Aku merapikan rambut yang sebenarnya gak berantakan. Hanya saja aku mau terlihat sempurna di depannya. Hei, Bim. Ragu-ragu aku menyapanya dan berhasil. Dia berhenti dan menatapku. Jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Hei, jawabnya sambil melirikku tersenyum. Sejenak dia melirik ke belakang tubuhku, lalu kembali menatapku lekat. Evi mana? Sumpah, moodku jadi rusak saat dia menanyakan Evi. Apa sih hebatnya dia? Kenapa semua orang menanyakan keberadaannya? Kok malah bengong? Aku gak tahu. Bergegas aku menjauh dari Bima. Aku jadi sebel karena dia menanyakan Evi dan bukan menanyakan aku. Hari ini aku memutuskan untuk tetap di kamar kos, sendiri meratapi nasib. Kenapa semua orang seolah tak melihatku? Mereka hanya melihat Evi, dan Evi. Sial, aku benci sekali dengannya. Tok tok tok. Riz, ini aku Evi. Evi? Ngapain juga dia kesini? Susah payah aku pindah kos hanya untuk menjauh darinya. Malah sekarang justru dia sedang mengetuk pintu kamar kosku. Riz, aku tahu kamu di dalam. Bukainlah, pintanya. Gontai aku menuju pintu kamar dan membuka kuncinya. Seketika gadis itu berambut lurus itu terlihat dari balik pintu, masih dengan senyuman sok manis yang dia sunggingkan. Tanpa menungguku persilahkan, dia langsung masuk dan duduk di tepi ranjang sambil meletakkan bungkusan plastik hitam. Ini bubur buatan ibu. Katanya beliau kangen sama kamu, Riz. Aku dengan malas mendengar setiap ocehannya sambil berbaring dan merapikan selimut. Ia bangkit dan meraih mangkuk di rak piring mini dekat lemari pakaianku. Tak lama menuang bubur ke atasnya. Makan dulu, Riz. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Ya, meskipun aroma dari bubur itu sangat menggugah selera, aku tak mau memakannya. Ayolah, Riz. Nanti kamu sakit, bujuknya lagi. Aku masih menggeleng. Sekali lagi dia menyodorkan sendok penuh bubur ke depan mulutku. Please. Melihatnya memohon seperti itu memberiku sebuah ide untuk memanfaatkannya. Baik, aku akan makan. Nah gitu dong. Tapi aku ada satu permintaan. Apa? Aku lihat kamu akrab sekali dengan Bima. Aku mau kamu bantu aku untuk dekat dengan Bima. Seketika pipinya merona merah. Pipi merona itu seketika menghilang dan mimik wajah bahagianya berubah menjadi tegang. Kamu suka sama Bima? Iya, aku sangat menyukainya. Ia tertunduk, namun kemudian tersenyum dan mengangguk. Akhirnya aku berhasil. Dengan bantuan Evi, aku pasti bisa mendapatkan hati Bima. Evi benar-benar menepati janjinya untuk membantuku dekat dengan Bima. Buktinya beberapa kali ini aku bisa sekedar duduk berdua di kantin dengan pria pujaanku itu.
Oh ya Bim, apa kamu nyaman jalan sama aku? Tanyaku basa-basi. Maksudnya? Dia masih fokus ke es jeruk di tangannya, sama sekali tak melihat ke arahku. Dia pasti malu. Ya, akhir-akhir ini kita kan sering jalan berdua. Jadi, tiba-tiba dia meletakkan gelasnya dengan kasar ke atas meja. Aku dan beberapa mahasiswa yang tengah makan siang sampai terperanjat kaget. Tanpa bicara dia bangkit dan meraih tasnya lalu meninggalkanku sendirian. Apa-apaan ini? Semua mata memandang ke arahku. Ini memalukan. Aku tak terima diperlakukan seperti ini. Bima, tunggu. Langkahnya terhenti tapi masih membelakangiku. Sungguh, aku merasa malu diperhatikan banyak orang. Ada apa sebenarnya dengan Bima ya? Kenapa dia bersikap seperti ini? Menyebalkan. Kenapa sikapmu aneh seperti ini? Ia menatapku dengan sangat sinis. Matanya menyeratkan kemarahan. Tapi karena apa? Apa kesalahan yang sudah kuperbuat sehingga dia semarah itu? Kenapa Bima? Kau mau tahu apa salahmu? Iya. Kau... Sejenak dia memalingkan wajah sambil menghela nafas panjang. Aku tak mengerti dengan semua ini. Tiba-tiba saja dia berubah. Tiba-tiba saja dia marah. Apa kau tahu kalau kau sudah menyakiti Evi? Mataku membulat. Evi? Kenapa jadi Evi? Maksudmu? Aku rasa kau tahu kalau selama ini aku dan Evi saling dekat. Dan mustahil kalau kau tak tahu kalau aku sudah menjalin hubungan dengannya. Hubungan? Artinya Evi dan Bima pacaran. Entah sejak kapan tanganku mengepal menahan amarah. Bima pacaran dengan Evi. Sialan. Aku benar-benar gak tahu Bim, bohong. Aku sampai terperanjat mendengar suaranya yang menggelegar. Tak pernah aku lihat Bima semarah itu. Aku benar-benar gak usah pura-pura. Aku tahu kau tahu hubungan kami. Tapi kau sengaja mengatakan pada Evi kalau kau menyukaiku. Itu sehingga membuat Evi memutuskanku lalu memintaku agar aku mau jalan bareng kamu. Tubuhku lemas. Apalagi ketika Bima perlahan mulai berjalan menjauh. Namun baru beberapa langkah, dia kembali berhenti tanpa memandangku sama sekali. Kuharap kau tahu apa salahmu. Dan lagi-lagi dia berlalu, meninggalkan aku terpaku sendiri menatapnya yang kian menjauh. Oke. Kita beralih ke sudut pandang narator. Iya. Rizka memang selalu iri akan kesuksesan Evi. Apalagi pria yang dia sukai ternyata mencintai Evi. Dendam dan amarah merasuk dalam diri Rizka. Sehingga dia dengan cara busuk sekalipun berusaha menyingkirkan Evi. Usahanya berhasil. Dia berhasil menyelenyapkan Evi dari hidupnya. Namun setelah kepergian Evi, dia justru tak mendapat apa yang dia inginkan. Dia justru selalu dalam ketakutan. Bayangan Evi selalu membuntutinya. Bahkan kini Evi menjelma menjadi seorang gadis iblis yang menakutkan. Menyesal. Rizka menyesal telah melakukan hal buruk tersebut pada Evi. Dia tak menyangka jika Evi sanggup bertahan dan justru kini mencoba membalas dendam. Rizka selalu hidup dalam ketakutan. Kini hanya tinggal Arya dan dirinya. Fanny dan Bima sudah menjadi korban. Bahkan berjatuhan korban lain yang menjadi tumbal Evi. Aku gak boleh nyerah. Aku gak boleh lemah. Aku manusia. Dan Evi sekarang hanyalah setan. Pasti ada cara untuk memusnahkannya. Rizka mondar-mandir di depan televisi yang menyala. Dia sedang memikirkan cara untuk memusnahkan Evi. Rizka menatap pintu rumahnya yang diketuk tadi. Sejenak dia melirik ke arah jam dinding di atas televisi. Sudah hampir tengah malam, mana mungkin ada tamu yang bertanda. Namun jika bukan tamu, lalu siapa? Evi. Gumamnya. Hatinya berkecamuk antara takut dan penasaran. Tapi apa mungkin itu Evi? Lagi pintu rumahnya ada yang mengetuk. Dia jadi teringat perkataan neneknya dulu. Jika ada yang mengetuk pintu dengan jumlah ganjil tanpa suara, jangan dibuka. Bisa saja itu. Rizka menggelengkan kepalanya.
Mau hantu kek, setan kek, atau iblis sekalipun dia tak takut. Kepalang tanggung daripada dia terus-terus ketakutan. Ia mulai melangkah mendekati pintu sambil tangannya meraih balok kayu yang kebetulan ada di belakang kursinya. Perlahan dia meraih handle pintu dan membuka kuncinya. Sambil menarik nafas, dia membuka pintu dengan cepat sambil menutup matanya. Tangan yang memegang balok kayu dia ayun-ayunkan sembarangan. Namun kayu itu hanya memukul angin yang tak berwujud. Sepi. Ketika Rizka membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sepi dan hening. Bahkan suara jangkrik pun tak ada. Rizka melongokkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun dia hanya melihat kegelapan. Ia menghela nafas lega. Setidaknya tak ada penampakan hantu seperti yang dia pikirkan. Kembali dia menutup pintu dan menguncinya. Baru satu langkah hendak beranjak, pintu rumahnya kembali diketuk. Kali ini dengan irama yang cepat dan keras dari yang tadi. Kembali Rizka membuka pintu dan hanya hening yang dia temukan. Sialan, gumamnya. Dia menutup kembali pintu rumahnya dengan keras, lalu hendak kembali ke kamar. Lagi-lagi baru selangkah pintu kembali diketuk. Amarah yang sudah memuncak membuatnya tak lagi memiliki rasa takut. Bergegas dia membuka pintu lalu keluar dan berdiri di tengah halaman. Woi setan, ngapain lo ganggu gua? Emang gak ada kerjaan lain apa? Sini lo kalau berani, teriaknya sambil mengacungkan balok kayunya. Keadaan malam yang mulanya hening mendadak berubah. Angin berhembus dengan kencangnya, pepohonan dan bunga yang tumbuh di pekarangannya bergoyang hebat. Sekepul asap hitam mendadak muncul di depannya. Rizka memundurkan tubuhnya perlahan. Matanya menatap lekat ke arah kepulan asap tersebut. Dia pun terbelalak. Kepulan asap hitam itu berangsur-angsur berubah bentuk menjadi sosok wanita. Rizka kenal betul siapa wanita itu. Iya, siapa lagi kalau bukan Evi. Wanita setengah iblis itu menyeringai ke arah Rizka. Evi? Iya Rizka. Aku, Evi. Gadis iblis itu semakin mendekat ke arah Rizka yang semakin ketakutan. Bagaimana tidak? Melihat wajah ayu Evi berangsur memucat. Lalu dari wajah pucatnya itu keluar guratan-guratan berwarna hitam. Gigi Evi pun tiba-tiba menghitam. Mau apa kau? Aku hanya mau bertemu denganmu Rizka, sahabatku. Enggak, kau bukan Evi yang dulu lagi. Kau iblis. Kenapa Rizka? Kenapa kau lari melihatku? Bukankah aku sahabatmu? Enggak. Kau bukan sahabatku. Kau iblis, setan jahanam. Evi terbahak-bahak sambil terus mendekat ke arah Rizka. Rizka benar-benar ketakutan. Lututnya mulai lemas di saat seperti ini. Ingin rasanya dia pingsan. Tapi sama sekali itu tak terjadi. Aku iblis. Aku setan. Apa kau tak salah Rizka? Kaulah iblis sebenarnya. Kau Rizka. Bulatan listrik yang ada di kedua tangan Evi lama-lama mulai membesar. Manusia mana yang tega menumbalkan orang lain demi kebahagiaan sendiri? Manusia mana yang tega melenyapkan sahabat sedari kecilnya? Teriak Evi. Rizka hanya mematung melihat Evi begitu mengerikan. Apalagi melihat kelihatan listrik yang ada di kedua tangan Evi. Kau bukan manusia Rizka. Setelah apa yang aku berikan padamu, ku korbankan untukmu. Kau membalasnya dengan kejam. Kau jebak aku. Kau lenyapkan aku. Kau korbankan aku pada makhluk hitam menjijikan itu. Evi mengangkat kedua tangannya ke atas, bersiap melempar bola listrik yang sedari tadi menghiasi tangannya. Sekarang rasakan pembalasanku Rizka. Dengan sekali sentakan, bola listrik di kedua tangan Evi melayang dan meluncur ke arah Rizka. Gadis itu hanya bisa menggeleng tanpa bisa bergerak. Mulutnya seolah kaku dan tubuhnya membeku. Dia ingin berlari namun dia tak mampu bergerak. Jangan, tidak. Rizka terbangun dengan nafas terengah. Keringatnya mengucur membasahi piyama satinnya yang berwarna hitam. Sial.
Mimpi itu lagi. Rizka bangkit dari ranjang dan meraih gelas berisi air putih di atas nakas, lalu meneguknya sampai tandas. Aku gak mau mati sia-sia. Aku harus mencari cara untuk selamat. Kembali Rizka berbaring di ranjangnya sambil merapatkan selimut. Matanya menerawang ke langit-langit kamar. Esok, aku akan cari dukun sakti untuk melenyapkan wanita setengah iblis itu. Harus. Lalu perlahan dia mulai memejamkan kembali matanya, dan kembali dia terbuai dalam mimpi-mimpinya. Kita beralih ke sudut pandang Rizka. Aku melangkahkan kaki menapaki jalan setapak yang masih berupa tanah ini. Semak belukar berduri tak jadi hambatan buatku. Semua ini demi menemui dukun sakti yang kudengar bisa melawan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dukun yang katanya ahli mengobati sekaligus menghancurkan santet, teluh, dan guna-guna. Dukun yang katanya sakti mandraguna. Dukun Broto namanya. Lelaki berusia 90 tahun yang hidup di tengah belantara hutan. Tanpa ditemani siapapun, aku berusaha mencari sendiri gubuk dukun tersebut. Namun perasaan aku sudah berjalan jauh masuk ke dalam hutan, belum juga menemukan gubuk milik dukun tersebut. Karena kelelahan, aku mencoba beristirahat di bawah pohon beringin yang teramat besar. Mungkin usia pohon itu sudah ratusan tahun. Dengan sulur yang menjuntai hampir menyentuh tanah, suara binatang hutan saling bersahutan, membuat suasana hutan tak terlalu hening. Setelah lelahku sedikit menghilang, aku kembali bangkit dan hendak masuk lebih jauh ke dalam hutan. Namun langkah kakiku terhenti ketika melihat sebuah goa dengan tanaman merambat di mulutnya. Hampir sama dengan gua tempatku menumbalkan Evi. Hanya saja yang ini tak sebesar yang dulu. Kurapatkan jaket berwarna hijauku karena merasa tiba-tiba dingin melanda. Perlahan aku masuk, menapaki jalan gua yang sedikit licin karena lembab. Aroma tanah basah seketika memenuhi penciumanku. Terdengar suara gelak tawa dari dalam gua. Sial, aku sampai terjatuh dan celana jeans panjangku menjadi kotor karena mendengar suara tawa yang keras dan mengagetkanku itu. Kau kesini juga, nak? Aku menunggumu. Siapa kau? Akulah yang kau cari, anak muda. Apa mungkin suara itu adalah suara dukun Broto yang sakti mandraguna? Tak lama muncul kepulan asap putih di ujung gua dan asap itu berangsur-angsur menjadi sesosok pria dengan tubuh sedikit membungkuk. Pria berpakaian serba hitam dengan ikat kepala batik dan cincin akik di setiap jarinya. Duduklah, nak. Aku tahu permasalahan yang sedang kamu hadapi. Tanpa pikir panjang, aku duduk di atas batu yang terasa lembab itu. Kau sedang mencari cara untuk menghindari sosok makhluk yang mengincar nyawamu, bukan? Iya, Mbah. Hebat. Bagaimana dia tahu? Padahal aku belum berkata apa-apa. Sulit. Teramat sulit. Ujarnya mendekat lalu duduk di depanku. Sulit. Kenapa, Mbah? Makhluk yang mengikutimu dipenuhi dengan dendam. Tubuhnya dikelilingi aura hitam yang senantiasa menjaganya. Dukun Broto mulai menyiapkan ubo rampe, bunga 7 rupa dan kemenyan. Sepertinya dia sudah bersekutu dengan iblis. Bersekutu? Iblis? Ya. Dukun Broto mulai membakar kemenyan, membuat aroma gua ini berubah harum khas kemenyan. Lalu saya harus gimana, Mbah? Saya nggak mau mati di tangan wanita iblis itu. Itu sudah menjadi resikonya karena kamu dulu yang menumbalkan dia, bukan? Mataku seketika melotot. Bagaimana dia tahu aku pernah menumbalkan Evi? Kau salah memilih tumbal, nak. Dia kliwon yang kuat. Apalagi sekarang jiwanya dipenuhi dendam dan amarah. Dia semakin kuat dengan mendapat dukungan dari iblis. Hatiku seketika bergetar. Seluruh tubuhku menjadi merinding. Aku tak tahu jika akhirnya akan seperti ini. Aku justru dikejar oleh tumbalku sendiri. Wanita itu terikat perjanjian dengan iblis yang membantunya. Jika kita bisa memutuskan ikatan perjanjian itu,
maka wanita itu tidak akan lagi memiliki kekuatan. Ikatan perjanjian. Lalu bagaimana cara memutuskan ikatan itu, Mbah? Caranya akan sedikit sulit dan beresiko. Apa kau sanggup? Mbah Broto tersenyum menampakkan giginya yang mulai menghitam. Aku masih ingin hidup lebih lama. Aku harus selamat. Aku gak mau mati. Saya sanggup, Mbah. Baiklah. Pakai kalung ini. Lalu apa, Mbah? Lalu masuklah ke rumah wanita itu. Di sana ada ibunya yang sedang sekarat, hidup bagaikan mayat. Jasad ibunya tersiksa karena rohnya tertahan oleh iblis peliharaan anaknya. Kembali Mbah Broto merogoh kantung bajunya. Kali ini dia mengeluarkan sebilah belati. Tusuk 3 kali tepat di jantungnya. Seketika ibu dari wanita iblis itu akan mati. Dia menyerahkan belati itu ke tanganku. Meskipun ragu, tapi aku tetap menerimanya. Yang aku bingungkan saat ini, bagaimana caranya masuk ke rumah Evi. Berpapasan dengan wanita itu saja aku sudah ketakutan, apalagi masuk ke dalam rumahnya. Kau tak usah khawatir, kalung itu akan menjagamu. Baik, Mbah. Aku memasukkan belati itu ke dalam saku jaket, lalu kekeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu. Jangan sekarang. Aku tak menerima bayaran jika gagal. Nanti kalau kau sudah berhasil membunuh ibu wanita itu, aku akan meminta bayaranku. Baik, Mbah. Kembali ku masukkan uang itu ke saku, lalu bangkit dari duduk. Perlahan mulai berjalan keluar goa. Berarti kalau aku berhasil, aku harus ke gua ini lagi. Atau gimana nih? Mending ku tanyakan sajalah. Aku menoleh ke belakang untuk menanyakan apa yang menjadi pikiranku. Namun mataku dibuat terbelalak karena gua tempat Mbah Broto tadi sudah menghilang. Hanya ada semak belukar saja. Dan tiba-tiba kaki serta pantatku terasa perih. Ternyata ada beberapa duri menancap di sana. Sial. Jangan-jangan. Segera aku ambil belati dan kalung pemberian dukun Broto tadi. Aku sempat mengira barang itu pasti hilang seiring hilangnya gua. Dan itu artinya aku sedang dipermainkan oleh penunggu hutan. Namun ternyata pemberian dukun itu masih ada dan utuh di dalam kantung. Lega dengan kedua benda ini, aku akan segera terbebas dari Evi. Tunggu aku, Evi. Kembali ke narator lagi. Berbekal kalung dan belati pemberian dukun Broto, Rizka mengendap-endap masuk ke dalam rumah Evi. Rumah yang dulu sangat nyaman dan tentram, sekarang berubah menjadi rumah yang penuh misteri. Kegelapan menyelimuti rumah Evi. Rizka bergidik ketika melewati sebuah ruangan yang berbau anyir. Gadis itu sedikit terperanjat mendengar suara seperti orang yang tengah sekarat. Lagi-lagi suara itu terdengar di telinganya. Dengan dada berdebar, Rizka menuju sebuah pintu kamar tempat di mana suara aneh itu terdengar. Perlahan Rizka menekan handle pintu hingga pintu terbuka sedikit demi sedikit. Matanya terbelalak ketika melihat seorang wanita terbujur kaku di atas ranjang. Wanita yang hanya tinggal tulang terbalut kulit. Matanya melotot ke atas tanpa pernah berkedip. Rizka melangkah pelan mendekati wanita yang tengah berbaring itu. Sebagai manusia, dia memiliki rasa kasihan. Tapi mengingat jiwanya terancam, mau tak mau dia harus tega. Perlahan dia mengangkat belatinya tinggi-tinggi, membidik tepat di jantungnya. Hampir saja dia menghunuskannya. Namun tiba-tiba timbul rasa kasihan. Enggak, ini gak benar. Yang salah kan Evi, bukan ibunya. Segera dia melempar belatinya hingga mengeluarkan suara berdenting. Wanita yang sedang terbaring itu perlahan menggerakkan kepalanya menatap Rizka. Rizka berjalan mendekat. Dia melihat mata ibunda Evi yang sayu. Mata itu mengalirkan air mata. Ibunda Evi menangis. Rizka meraih tangan ibunda Evi yang tinggal tulang berbalut kulit. Maafkan saya, Tante, gumam Rizka. Dia lalu bergegas pergi sembari mengendap-endap. Dia meninggalkan rumah yang terkesan suram itu. Apa kau yakin Evi berubah seperti iblis? Tanya seorang lelaki bersorban itu pada Rizka. Betul. Aku yakin sekali Evi berubah menjadi iblis.
karena dia bersekutu dengan mereka para iblis. Dari mana kau tahu? Rizka menunduk, dia menyesali perbuatannya waktu itu. Entah harus mulai dari mana untuk bercerita. Dia malu. Kau harus mengatakan sejujurnya jika kau ingin meminta bantuanku, desak pria yang masih berusia 30 tahunan itu. Rizka menatap keluar rumah yang berdindingkan bilik tersebut. Sejenak dia menghela nafas panjang dan mengingat masa itu. Sebenarnya Rizka menceritakan semua pada kawannya itu. Kawan satu kampung yang lebih memilih melanjutkan sekolah ke pesantren karena ingin mendalami ilmu agama. Tak dinyana, Rizka bertemu lagi dengan kawannya itu, Ustadz Zaini. Begitu orang memanggilnya. Tapi Zaini sendiri enggan dipanggil Ustadz. Dia merasa ilmunya belum seberapa dan belum pantas disebut Ustadz. Tenanglah Rizka, aku akan membantumu sebisa mungkin. Tapi terlebih dahulu kita harus selamatkan ibunya Evi. Bagaimana caranya? Kita ke sana. Enggak. Aku takut. Evi itu bukan manusia lagi. Dia itu iblis. Kau tahu, iblis lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung saja padanya. Berat hati Rizka menuruti kata-kata Zaini. Beruntung Rizka bertemu dengan pria agamis itu. Kalau tidak, mungkin dia akan semakin terjerumus dalam kesesatan. Rizka bangkit dan keluar dari pondok Zaini. Dia berpikir untuk ke rumah Evi saat ini juga. Kau mau kemana? Langkah Rizka terhenti, dia menoleh ke arah Zaini yang kini bangkit mendekatinya. Bukankah tadi kau bilang kita harus ke rumah Evi? Iya, tapi bukan saat ini. Lalu? Tunggu sebentar. Zaini masuk dalam kamarnya lalu keluar lagi dengan sebuah bungkusan plastik biru. Dia menyerahkan plastik yang terlihat rapi itu pada Rizka. Apa ini? Seperangkat alat sholat. Hah? Tiba-tiba jantung Rizka berdetak kencang. Ada rasa hangat yang menjalar di pipinya. Itu hadiah untuk ibuku. Tapi sayang, belum sempat ibu memakainya. Beliau sudah lebih dulu dipanggil Allah. Maaf jika tidak apa-apa. Sekarang kau ambillah wudhu, lalu sholat taubat. Sebentar lagi maghrib. Kau bisa sekalian sholat maghrib di masjid sana, tunjuk Zaini. Rizka mengangguk sambil mengatai seperangkat alat sholat yang dipinjamkan Zaini. Serasa ada yang mendesak di dada Rizka ketika melihat mukena dan sajadah di tangannya itu. Entah sudah berapa lama dia tak pernah menyentuh alat sholat tersebut. Sepertinya sudah lama sekali, sampai-sampai dia sendiri pun tak ingat. Pertama kali terkena air wudhu di tangannya, Rizka tiba-tiba menitikkan air mata. Ketika dia membasuh mukanya, dia justru terisak. Ia malu, merasa penuh dosa, bahkan dia merasa tak pantas. Rizka menatap Zaini yang juga sedang mengambil wudhu di tempat wudhu yang ada di seberang. Pria itu nampak khusyuk. Rizka menunduk. Dia harus melakukan ini. Dia harus bertaubat jika ingin lepas dari kejaran Evi. Hanya pada Tuhanlah sekarang dia bisa meminta tolong. Kini dia sadar, semua yang dia lakukan dulu itu salah, dan dia akan memperbaiki semuanya sekarang. Kita ke Rizka lagi. Aku dan Zaini datang ke rumah Evi. Rumah yang dulu ceria kini nampak suram. Padahal masih ada ibunya Evi. Tapi wajar jika rumah itu suram. Bukankah penghuninya itu iblis? Iya, perempuan iblis. Karenanya lah aku kehilangan Bima dan Fani. Beruntung Arya dan aku masih selamat. Sekarang aku membawa Zaini yang notabene adalah anak lulusan santri. Sholatnya rajin, gak pernah bolong. Bacaan ayat sucinya merdu dan benar sesuai dengan tajwidnya. Pria yang dulu cupu dan sekarang berubah penuh wibawa. Aku yakin Zaini bisa menghabisi Evi. Iblis Evi. Di mana kamar ibunya? Sebelah sana. Kaki kami melangkah ke kamar tersebut. Namun belum sampai ke sana, kakiku tiba-tiba seolah berat dan menempel pada lantai. Begitu juga Zaini. Kami berusaha sekuat tenaga menarik kaki untuk melangkah. Namun seolah sia-sia. Jangankan terangkat, sedikit pun kaki kami tak bisa bergeser.
Zaini menyuruhku memejamkan mata dan berzikir dalam hati. Aku pun menurut dan mulai berzikir sesuai yang pernah Zaini ajarkan. Rumah bergetar hebat seolah ada gempa puluhan skala Richter. Pintu-pintu yang ada di dalam rumah terbuka lalu tertutup dengan sendirinya. Aku takut. Keringat dingin mulai bercucuran. Apalagi ketika aku melihat sekelebat bayangan di depan kamar ibunya Evi. Jangan takut, Rizka. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk yang terkutuk. Aku semakin memejamkan mata dengan hati dan mulut yang terus kemat-kamit berzikir. Lama-kelamaan getaran hebat itu mulai reda. Aku dan Zaini saling pandang sebelum memutuskan untuk kembali menuju kamar ibunya Evi. Namun tiba-tiba sesuatu hal yang tak kami duga terjadi. Sekelebat bayangan yang tadi kulihat menjelma menjadi nyata. Makhluk hitam dan besar penuh bulu berdiri di hadapan kami. Dia memandang kami dengan matanya yang merah seperti darah. Lalu dia menyeringai, menampakkan semua giginya yang tajam. Zaini mulai bersiaga, duduk bersila sambil mulai berdoa. Makhluk itu menyerang seiring suara Zaini yang membaca ayat pengusir setan. Dia mengayunkan tangan berbulu dengan kuku hitam dan panjangnya. Tanpa harus mengelak, makhluk itu tak mampu menyentuh Zaini. Tiba-tiba ada yang mencekik leherku. Sakit. Dadaku seketika merasa sesak. Dahiku mulai berdenyut seiring berkurangnya oksigen yang masuk ke otakku. Auzubillah. Meskipun terbata, kalimat itu mampu membuat sosok yang mencekiku menghilang. Rasa sakit di leher tak lagi kurasakan. Zaini melawan makhluk terkutuk itu. Dia terus berdoa sedangkan makhluk hitam itu terus menyerang. Hingga sebuah cahaya muncul dari tubuh Zaini, membakar makhluk itu hingga menjadi abu dan brak. Pintu kamar yang terletak di sebelah kamar ibunya terbuka lebar. Sosok Evi berdiri di dalamnya dengan tatapan garang ke arah kami. Kurang ajar, mau apa kalian? Aku hanya ingin menyelamatkan tante dari wanita iblis sepertimu. Untuk apa? Dia milikku. Kau wanita berhati iblis. Demi dendam kau rela menyiksa ibumu sendiri. Kau yang iblis. Kau yang iblis. Aku seperti ini gara-gara kau, Rizka. Dia terus saja maju mendekat. Dan aku semakin beringsut ke belakang. Kulihat Zaini mulai masuk ke kamar ibunya Evi. Sejenak Evi berpaling dan menatap ke arah Zaini. Ia hampir saja beranjak mendekati mereka. Dasar iblis. Sengaja ku pukul kepalanya berharap dia pingsan. Tapi aku lupa. Evi adalah jelmaan iblis. Dia melotot marah lalu mengulurkan tangannya yang bisa memanjang untuk mencekikku. Zaini terlihat kebingungan karena seluruh tubuh ibunya Evi terkena kotoran. Evi sama sekali tak memperdulikan ibunya hingga ibunya terbaring dan terkena kotorannya sendiri. Aku tahu Zaini bukannya jijik dengan kotoran itu. Dia pasti bingung karena jika memegang kotoran artinya ia najis. Ketika najis menempel di tubuh, maka doanya tak akan bisa manjur. Doanya hanya akan menjadi sekedar bacaan. Kulafalkan ayat kursi dengan lantang meskipun leherku tercekik. Hentikan! Evi melepas cekikannya dan menutup telinganya sendiri. Aku semakin lantang membaca ayat kursi berulang-ulang. Berhenti! Berhenti kataku! Tak kuhiraukan teriakannya. Aku berlari menuju Zaini dan meraih selimut yang ada di dalam lemari pakaian. Segera aku selimuti ibunya Evi agar kotorannya tak sampai menempel di tangan Zaini. Terima kasih. Evi masih menutup telinganya karena aku semakin mengeraskan suara dalam membaca ayat kursi. Namun tiba-tiba kakiku tersandung dan hampir jatuh. Sayangnya karena berpegangan pada ranjang, tanganku jadi terkena kotoran. Seketika Evi menatapku sembari menyeringai. Sekarang aku harus bagaimana? Aku terjebak di dalam kamar penuh kotoran dan bau ini. Sekarang giliranku, Rizka. Evi berlari ke arahku dengan cepat. Beruntung Zaini datang tepat pada waktunya. Pria itu memegang kepala Evi sambil membaca doa. Evi kepanasan. Tubuhnya menggeliat ke sana kemari. Panas! Hentikan! Panas! Tubuh Evi mengeluarkan asap hitam. Aroma daging terpanggang pun turut menyertai. Tubuh sintal Evi perlahan berubah kurus. Tidak! Evi melemas. Kini tubuhnya Evi hanya tinggal tulang berbalut kulit hitam terbakar.
Aroma busuk ke seluruh ruangan langsung menyebar. Dari tubuh Evi terlihat masih berasap. Kasihan. Alhamdulillah, ucap Zaini dengan penuh syukur. Tubuh tanpa nyawa itu terlihat melotot dengan mulut menganga. Kulitnya benar-benar hitam karena hangus terbakar oleh ayat suci Al-Quran. Sebenarnya Evi sudah lama meninggal. Hanya saja makhluk gaib itu memanfaatkan tubuh Evi untuk memuluskan aksinya, untuk menakut-nakuti dan menyeret manusia dalam kubangan dosa, ucap Zaini. Sekarang bagaimana? Panggil para warga. Kita makamkan Evi dengan layak. Zaini beranjak mendekati tubuh Evi, sedangkan aku keluar rumah dan mencoba memanggil RT dan RW setempat. Ibunya Evi memegang tanganku saat aku melewati tubuh ibunya Evi yang terbaring di kursi panjang yang ada di teras. Tolong. Tolong aku. Tante, jangan takut. Tante sudah selamat. Wanita itu menggeleng lemah. Zaini yang melihatku masih di luar segera menghampiri. Kenapa? Aku menggedikan bahu karena memang aku tak mengerti. Zaini ikut berjongkok dan menatap ibunya Evi dengan lekat. Tolong aku. Belum selesai bicara, ibunya Evi seperti sesak nafas, mulutnya menganga lebar dengan mata melotot keras. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zaini mencoba membimbing agar ibunya Evi bisa melafalkan syahadat sebelum ajal menyebutnya. Tapi jangankan berucap, dia sama sekali tak bisa bicara. Suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Lama-lama ibunya Evi melemah lalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku segera bangkit dan memanggil perangkat desa. Tak lama mereka berkumpul di rumah Evi dan melakukan prosesi untuk memakamkan kedua jasad yang ada di dalam rumah. Aku menatap Zaini dengan kagum. Pria yang baru kutemui ini bisa menyelesaikan semua masalahku dengan dalam waktu sekejap saja. Semua atas izin Allah. Jadi berterima kasihlah padanya. Astagfirullah. Dia seolah tahu apa yang ada dalam pikiranku. Jadi salah tinggal sendiri kan? Malam itu juga Evi dan ibunya dimakamkan dalam satu liang lahat. Semoga Allah mengampuni semua dosa yang kalian buat, baik sengaja maupun tidak. Dan semoga kalian mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan ceritanya akhirnya pun selesai. Oke, akhirnya ceritanya selesai. Bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut Mas Nara nih ceritanya, ya lagi-lagi pasti ada sebagian orang yang pernah mendengar, dan berarti cerita ini khusus yang belum mendengar. Simpel saja lah. Kalau menurut Mas Nara ini ceritanya cukup kompleks. Maksudnya penulisannya oke, alurnya oke, cuman ya kayak sedikit unik sih. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oke, sebelum Mas Nara akhiri, info untuk besok kayaknya libur. Sabtu kayaknya insya Allah ada cerita. Minggu insya Allah full version. Senin seperti biasa ya. Udah seperti itu saja. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.